Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita masih melanjutkan belajar pada bab sistem ekskresi manusia pada bagian ketiga, yaitu akan membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi. Materi IPA kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran bagian ketiga ini adalah menjelaskan gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi. Kita perhatikan kembali peta konsep ini. Organ ekskresi ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Kita akan mempelajari satu persatu gangguan atau penyakit pada organ-organ ekskresi ini. Yang pertama adalah gangguan pada ginjal. Gangguan yang pertama kita bahas adalah nefritis. Nefritis merupakan penyakit ginjal akibat rusaknya nefron, terutama pada glomerulus. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan asam urat dan urea masuk kembali ke pembuluh darah. Ini disebut dengan uremia. Nefritis juga menyebabkan penimbunan air di kaki atau edema, sehingga penderita akan mengalami bengkak di kaki. Upaya penanganannya adalah dengan cuci darah atau pencangkokan ginjal. Gangguan pada ginjal yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh pembentukan endapan garam kalsium pada rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih. Batu ginjal tersebut berbentuk kristal yang terdiri dari kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Biasanya, penyebab batu ginjal adalah konsumsi garam mineral yang berlebih dan kurangnya konsumsi air pada tubuh. Jika tidak ditangani, batu ginjal bisa menimbulkan hidronefosis, yaitu membesarnya ginjal karena urin tidak dapat mengalir keluar karena tersumbat batu ginjal. Gangguan pada ginjal yang ketiga adalah albuminuria. Albuminuria berasal dari kata albumin, yang berarti protein. Albuminuria dapat diartikan sebagai kondisi di mana terdapat kelebihan protein di dalam urin. Kondisi ini juga sering disebut proteinuria. Penyebabnya adalah kerusakan glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Upaya mengatasinya dengan memperbanyak asupan air, mengatur jumlah garam, kalsium, protein, dan vitamin C yang masuk ke tubuh. Empat, hematuria. Hematuria ditandai adanya sel darah merah pada urin. Penyebabnya bisa gesekan dengan batu ginjal, bisa juga infeksi bakteri pada saluran kemih. Cara mencegahnya, jangan menunda buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari depan ke belakang sehingga tidak kena bakteri dari dubur, dan banyak minum air putih. Kalau sudah terlanjur terkena, cara penanganannya adalah dengan menggunakan antibiotik untuk membunuh bakteri. Yang kelima, diabetes insipidus. Penderita diabetes insipidus mengeluarkan urin terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH, antidiuretik hormon. ADH adalah sejenis hormon yang mengatur proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Kondisi tersebut membuat tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita sering buang air kecil. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan jumlah urin meningkat hingga 30 kali lipat. Upaya penanganan dengan suntikan hormon antidiuretik. 6. Kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga mempengaruhi kerja organ lain sehingga bisa menimbulkan kematian. Upaya pencegahan dengan menghindari bahan kimia yang memicu kanker seperti asbes, benzena, pelarut organik, herbisida, dan kadmium. 7. Diabetes mellitus.
Diabetes mellitus adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam urin. Ini biasa disebut kencing manis. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Menurunnya hormon insulin menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan reabsorpsi glukosa dalam glomerulus. Kita bisa lihat tabel ini. Untuk kondisi normal, toleransi untuk gulanya adalah 140 mg per dl atau kurang. Kita lanjutkan gangguan pada hati. Yang pertama adalah hepatitis. Hepatitis merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Hepatitis ada beberapa macam, yaitu hepatitis A, B, dan C. Yang kedua adalah penyakit kuning. Disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dialirkan ke usus 12 jari, sehingga akan masuk ke dalam darah dan darah menjadi kuning. Bisa dilihat pada mata, kuku, maupun kulit. Gangguan pada kulit. Yang pertama adalah jerawat atau acne vulgaris. Kondisi kulit ini ditandai dengan penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Penyebabnya adalah faktor hormonal, penyumbatan pori oleh kosmetik, kurang menjaga kebersihan kulit, juga konsumsi makanan berlemak yang berlebihan. Upaya pencegahannya adalah dengan membersihkan wajah secara rutin dan mengurangi makanan berlemak, banyak mengkonsumsi buah, serta menjaga aktivitas tubuh. Yang kedua adalah biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak terbuang sempurna. Biang keringat juga bisa disebabkan debu dan kosmetik. Cara mengatasinya dengan mengoleskan bedak atau salep yang mengurangi rasa gatal. Gangguan pada kulit selanjutnya adalah biduran. Biduran disebabkan oleh udara dingin, alergi makanan, dan alergi obat. Yang keempat adalah ringworm. Penyebabnya adalah infeksi jamur. Yang kelima adalah kanker kulit. Penyebabnya adalah paparan sinar ultraviolet matahari yang berlebihan. Gangguan pada paru-paru. Yang pertama adalah asma, merupakan penyempitan saluran utama pada paru-paru. Tanda-tandanya adalah susah bernafas atau sesak nafas. Yang kedua adalah tuberkulosis atau TBC. Ini merupakan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga adalah pneumonia. Ini disebabkan oleh bakteri atau virus ataupun jamur yang menginfeksi paru-paru, khususnya di alveolus. Nah, tentang gangguan paru-paru sudah kita bahas lebih banyak, yaitu pada materi sistem pernapasan. Silahkan bisa dilihat kembali videonya. Ini daftar pustaka untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah belajar bersama 3 bagian pada materi sistem ekskresi kelas 8. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.